Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan, pada malam hari ini mungkin saya akan sedikit share terkait dengan apa yang saya dapatkan terkait dengan, self reward. Jadi, kenapa memang saya, istilahnya, mencari, terkait dengan self reward karena, ini cukup bahasan yang cukup menarik terkait dengan self reward. Jadi, kita tahu bahwa di media sosial, bahkan mungkin, ada teman kita yang ada di statusnya di IG, di Facebook, itu banyak yang memamerkan terkait dengan, apa yang mereka beli, kemudian mereka beli menamakan self reward seperti itu, gitu. Ada beberapa orang yang mungkin, bisa beli, motor, bisa beli mobil, kemudian bisa beli HP, kemudian ada yang makan-makan, ada juga yang liburan gitu, dan itu semua mengatasnamakan dari self reward. Nah, sebetulnya yang menjadi menarik adalah, self reward itu bagus atau tidak, ya. Karena kita melihat banyak sekali khususnya di medsos yang memang, bertebaran gitu. Orang yang salah menafsirkan self reward mungkin, akan apa ya, istilahnya menjadi iri, menjadi apa ya, muncul ketidaksukaan dan sebagainya. Nah, saya coba gali-gali terkait dengan self reward ini, sebetulnya ketika memang, adanya self reward ini, ada muncul di mana ketika ketika, ada kondisi seseorang yang menghadapi kondisi yang di mana stres, kemudian muncul yang namanya self reward seperti itu. Jadi kalau tidak ada stres, berarti tidak ada self reward. Nah, munculnya dari, stres dulu. Nah, stres itu, kalau kita bedah, itu banyak sekali macamnya. Nah, kalau kita, turun lebih jauh lagi, menyelesaikan stres ini kan ada yang namanya problem focus coping, ada yang namanya emotional focus coping. Nah, di focus coping ini, itu cara menyelesaikannya dengan cara, mencari atau menggali akar permasalahannya, problemnya di mana. Kemudian dia menyelesaikannya yang menjadi, problemnya. Kemudian kalau emosional focus coping, emosionalnya yang diselesaikan. Nah, ini yang nanti akan ada yang namanya self reward. Ya, self reward itu kebanyakan hanya mengukur emosional focus coping. Nah, eee, problem focus coping sama emosional focus coping ini sebetulnya bagus yang mana gitu kan. Kalau kita melihat bahwa problem fokus coping itu, berimpact atau menyelesaikan masalah dari problemnya, ketika emosional fokus coping menyelesaikan dengan emosionalnya, secara kasat mata mungkin akan kita melihat bahwa orang yang fokus ke fokus coping itu yang bagus. Tapi setelah kita pelajari, semuanya tidak ada yang jelek dan semuanya tidak ada yang, apa ya, istilahnya yang bagus juga, itu tergantung dari, permasalahannya apa. Nah, kalau orang yang misalkan ada 2 orang atau 3 orang, anggap aja ada 2 orang yang memang, sama-sama atasannya, kemudian atasannya tadi ya ada yang galak, ada yang memang, cara kerjanya memang, apa, pressure dan sebagainya, sehingga misalkan tim ini ada 2 orang ini yang sama-sama stres, kemudian sama-sama, apa, berperilaku untuk menyelesaikan, stres ini. Ada yang mungkin menyelesaikan dengan cara yang tadi, emotional focus coping. Jadi dia pergi untuk ke liburan ke Bali misalkan, kemudian ada yang, ketika ada stres gitu ditinggalin tidur, ada juga, kemudian ada yang juga akibat stres itu, dia mungkin beli barang-barang, atau ada yang stres itu dia makan yang banyak. Itu, banyak ya. Banyak orang-orang yang memang ketika dihadapkan pada stres, apalagi generasi milenial, itu solusinya adalah emotional focus coping. Tapi,
ada juga orang yang ketika stres, dia coba untuk berhenti sejenak, kemudian dia mencari webinar, kemudian dia mencari workshop, dia mencari cara-cara untuk meningkatkan kinerjanya, ada juga seperti itu. Ini yang disebut dengan problem fokus coping. Nah, eee kembali ya, bahwa emosional dan, problem fokus coping ini sama-sama dua-duanya juga bagus tergantung dari, situasinya. Kalau nanti ada situasi yang di mana ada saudara meninggal, kita nggak bisa menggunakan, eee, tadi problem fokus coping, tapi lebih ke emosional. Jadi ya gimana pun ya solusinya adalah berdiam diri, liburan juga, kemudian healing itu yang salah satu yang bisa mengembalikan emosinya gitu. Nah, yang perlu disadari bahwa pada intinya ketika kita akan melakukan self reward itu yang penting eh, apapun itu kita harus tahu standarnya. Misalkan gini, ketika kita akan melakukan self reward kita harus punya standar di mana kita bisa sampai gitu ya. Dalam artian kalau misalkan seorang yang misalkan achiever, seorang sales gitu, mereka akan melakukan self reward ketika dia sudah nyampe di titik misalkan penjualan yang paling maksimal, dia akan melakukan self reward. Tapi kebanyakan orang yang salah mengartikan bahwa self reward itu ketika dia stres aja, bukan mencapai sesuatu yang sudah mencapai standar pribadinya. Itu yang saya dapatkan dari salah satu YouTube yang menurut saya lumayan bagus di 1%. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.